So guys, welcome back to Up to Date Edition Channel. Nama gue Greg. Jadi ini dia perangkat terbaru dari Oppo lagi, yaitu Oppo A9 II. Iya, cepet banget, padahal sebelumnya atau 1 bulan yang lalu Oppo A9 I baru aja resmi. Tapi bisa gue bilang ini adalah seri A yang paling beda karena improvementnya sangat major dan kepake banget. Jadi seberapa beda sih dan kenapa kalian harus beli HP ini? So make sure kalian nonton sampai habis, dan buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Kalau suka dengan videonya boleh bantu like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Bagian pertama yang paling berasa banget perubahannya itu ada di layar. Iya, waktu pertama kali gue ngeliat layarnya itu beda karena bukan pakai water drop notch lagi, melainkan pakai 1080 Neo display aka single punch hole. Jadi desainnya lebih kekinian dan bisa menambah screen to body ratio sampai 90,5% di ukuran layar 6,5 inch. Yang gue suka lagi, resolusinya sekarang di-upgrade jadi Full HD. Jadi selama pemakaian HP ini gue nggak ada komplain karena layarnya udah tajam dan warna layarnya juga bagus karena tipe layarnya itu bukan pakai regular IPS LCD melainkan LTPS LCD. Oh iya, buat kalian yang suka stream Netflix, tenang udah support Widevine L1, jadi kalian bisa stream Netflix di resolusi Full HD atau mentok. Terakhir, ketahanan layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass 3 plus dapat free screen protector bawaan ya. Chipset di HP ini menggunakan Snapdragon 665 Artificial Intelligence Engine dengan sistem fabrikasinya itu 11 nanometer. Yang kalau di AnTuTu Score bisa hit di angka 180 ribuan, yang lumayan lah ya buat HP mid-range. Terus gua ngetesnya pakai game PUBG, bisa dapat settingan grafik di smooth dengan opsi frame rate tertinggi itu ada di high. So far selama gue main di HP ini, konsistensi FPS bagus, frame drop signifikan gak berasa, multitouch aman, touch delay aman, dan yang pasti gyroskopnya juga lancar buat ngebidik musuh di game PUBG ini. Oh iya, gue ada menemukan hal menarik buat kalian, khususnya para YouTuber gaming pemula yang mau start YouTube pun juga bisa, yaitu HP ini bisa record gameplay kalian plus record sound internal mic-nya. Dan satu lagi yang menarik, HP ini bisa enable front facing kameranya saat pas main. Jadi kalian bisa record reaksi kalian tanpa harus beli kamera tambahan. Ini mantep sih. Terus kalau misalkan kalian ada yang nanya, Bang, apakah nanti bakalan nge-lag? Karena kan kita nge-record screen, terus nge-record muka kita, multitaskingnya bakalan berat. Jawabannya, resolusinya bisa kalian atur dan bahkan RAM 8GB-nya sendiri udah cukup lah buat manage multitasking tersebut. Tapi saran gue kalau mau lebih optimal, resolusinya di medium aja ya. Fitur ini sebenarnya udah ada di Oppo A9 2020 dan Oppo A5 2020. Ya, gue seneng sih fitur stereo speaker juga tersedia di HP ini. Yang artinya speaker di HP ini tuh ada dua. Satu di bagian earpiece dan satu lagi di bagian bawah kanan yang udah dapet sertifikat high-res dan pakai Direct 2.0. Jadi kualitas suaranya tuh beneran mantap. As in, bassnya berasa, treble-nya berasa, suaranya juga kenceng. Jadi buat kalian suka nonton atau pemain game tanpa headset, suaranya sih udah nendang. Berikut ini dia live test di 100%-nya, gue play langsung ya. Gimana guys? Oh ya, buat kalian yang mau lebih immerse lagi, fitur jack 3.5 juga masih ada di HP ini kok. Kapasitas baterai di HP ini yaitu pakai 5000 mAh yang besar. Dan setelah gue ngetesin HP ini setiap harinya, rata-rata screen on time yang gue dapet itu bisa nyentuh di angka 9 sampai 11 jam dengan pemakaian yang intens. Kayak udah scrolling Instagram berjam-jam, nonton YouTube dan Netflix berjam-jam, dan main PUBG juga berjam-jam. Itu mantep banget sih, awet. Bahkan juga standby-nya bisa nyentuh 1,5 harian so far selama gue pakai HP ini, yang udah oke lah. Dan nantinya ketika kalian perlu ngecharge,
guys, akhirnya Oppo Seria kali ini support teknologi fast charging dengan max output sampai 18 watt. Ya walaupun memang bukan full, tapi ngecharge-nya oke lah, nggak lama-lama amat. Ngecharge dari angka 7 sampai 99% makan waktu 2 jam 22 menit yang udah cukup cepet untuk kapasitas baterai 5000 mAh loh ya. Dan by the way, karena kapasitas baterai HP ini tuh gede, jadinya HP ini tuh bisa dijadiin baterai atau power bank dadakan ketika kalian punya HP lain atau mau ngechargein HP keluarga kalian yang udah lowbat, asalkan colokin OTG yang Type-C plus kabelnya, terus nyalain aja OTG connection-nya. Langsung deh HP ini bisa ngecharge perangkat lainnya juga. Fitur ini handy sih kalau kepepet. Ini adalah HP Oppo Seria pertama yang softwarenya itu udah run di Android 10 terbaru dengan tampilan antarmukanya juga pakai ColorOS 7.1 terbaru. Nah gitu dong, kan mantep. Jadinya control center lebih kelihatan simple. Terus icon-icon di setting lebih kelihatan minimalis dan berwarna. Dark mode menyeluruh ada, smart sidebar semakin improve, dan terakhir ada full gesture stock Android 10 terbaru yang fluid banget. Nice, makin kesini ColorOS makin bagus. Kamera belakang di HP ini membawa setup quad kamera dengan primary lens-nya menggunakan resolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide angle, 2 megapiksel mono lens, dan terakhir 2 megapiksel portrait lens. Untuk hasil foto di kondisi daylight sendiri menurut gua overall udah bagus. Detail dapet, warna bagus, dynamic range-nya juga bagus sampai ke lensa ultrawide-nya juga. Ya, walaupun memang ada penurunan segi kualitas ketajamannya, tapi ya itu tadi, dynamic range di lensa ultrawide-nya itu udah bagus. Dan sekarang gimana untuk kondisi di low light-nya? Menurut gua ya udah oke. Detailnya masih dapet, warna juga kelihatan natural, tapi noise-nya berasa. Saran gua kalian nyalain fitur Ultra Night Mode yang bisa bikin hasil foto jauh lebih bagus. Karena detail ngangkat, warna ngangkat, dan noise-nya yang paling penting tuh jadi jauh berkurang. Bahkan Night Mode-nya itu juga bisa jalan di lensa ultrawide-nya juga. Jadi kalau kalian mau foto di cahaya yang kurang pakai lensa ultrawide-nya, ya itu bakalan bisa lebih baik kalau misalkan dibandingin sama Night Mode yang dimatiin. Pokoknya ini gue seneng sih, makin improve lah. Kamera depan di HP ini menggunakan resolusi 16 megapiksel yang hasil fotonya udah bagus, tajam, dan efek bokehnya juga udah rapi. Tapi gue jujur berharap semoga dalam soal skin tone masih bisa diimprove lagi, karena menurut gue sekarang ini kurang walaupun udah mendekati sih. Dan sekarang untuk perekaman video di parameter lensnya menurut gua udah stabil pakai banget. Karena ada AIS atau Support Electronic Image Stabilization yang hasil videonya memang mulus dan stabil. Tapi sayang pas video ini dibuat, AIS gak jalan di lensa ultrawide dan kamera depannya. Gue berharap semoga ini bisa ditambahkan lewat software update. Karena anak-anak zaman sekarang ini suka banget ngevlog dan bikin konten langsung lewat HP mereka. Di bagian expansion, untungnya HP ini masih membawa triple slot tray, yang artinya kalian bisa pakai dua nomor dalam satu HP ini yang udah support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support juga. Dan kalau dirasa internal memori 128GB kurang cukup dikarenakan kepenuhan nge-record video, nge-record gameplay, ataupun banyak aplikasi, tenang, masih bisa di-expand lagi lewat microSD yang bisa di-upgrade sampai 256GB. Jadi tidak ada yang harus dikorbanin antara slot lainnya. Ya bebas upgrade lah intinya. Oh ya guys, by the way gue ada info tambahan buat kalian yang mau bertanya tentang produk Oppo. Harganya, pemesanan, status pembayaran, dan sampai ke status pengiriman itu bisa banget tanpa harus kemana-mana. Iya, Oppo ada layanan baru yang namanya Better at Home. Jadi tinggal chat nomor WhatsApp ini dan that's it. Bahkan layanan ini juga tersedia dari hari Senin sampai Minggu dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Info lebih lanjut akan gue taruh link di deskripsi ya.
So guys, itu dia 7 alasan kenapa harus beli Oppo A9 II. Jadi jelas seri A kali ini membawa refreshment dan improvement yang sangat berasa dan kepake. Oh ya, ada satu small improvement lagi, yaitu sensor sidik jarinya sekarang dinyatuin sama tombol power. Jadi sekarang unlock lebih convenient dan cepet. Tinggal tap aja langsung masuk. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.